bedanya proses bagaimana pemimpin dipilih, entah presiden, entah raja, entah perdana menteri, entah siapapun di zaman pramodern dengan di zaman modern adalah kalau dulu pemimpin dipilih berdasarkan pertimbangan kualitatif. Jadi tidak tergantung berapa orang yang memilih. Bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 6 orang. Begitu kita modern, kita memakai demokrasi, dan demokrasi ini satu-satunya pilihan adalah kuantitatif. Jadi seorang presiden menjadi presiden karena perolehan angka terbanyak, kan gitu ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah yang benar yang mana ini? Setahu kita modernitas itu sangat menekankan kualitas ya. Kita mengenal kata kualitas, mutu itu di dunia modern, dulu tidak. Tapi justru ketika kita berurusan sangat serius dengan kepemimpinan suatu negara, kita memilih yang paling rendah, yaitu pertimbangan kuantitatif. Itu ya, ini kita catat aja. Ya, tapi kedua-duanya ada. Kalau orang modern ada kelemahannya. Kalau orang modern melihat pemilihan model Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadi, atau model Rasulullah tadi, itu dia melihat loh, kalau pemilihannya boleh 1-2 orang yang memilih, misalnya kalau NU pakai ahwa, pakai ahlul hal wal aqd ya, itu kan bisa dimanipulir, nanti bisa pura-pura orang 9 bisa disogok, nyogoknya nggak banyak kan gitu kan, artinya bisa menjadi peluang manipulasi. Tuh, maka dipilihlah sistem kuantitatif, pokoknya jumlah orang, jumlah angka. Nah, teman-teman sekalian, kita harus berpikir keras terus-menerus untuk sampai menemukan titik yang paling adil dari dilema yang berlangsung antara kuantitatif dengan kualitatif. Sekarang kalau kritik terhadap yang kualitatif, kalau yang milih itu nanti bisa Abu Bakar milih Umar tok, 1 orang tok, apapun alasannya, kan nanti bisa dia kolusi, dia cenderung nepotis, memilih saudaranya sendiri, kan gitu. Pertanyaan baliknya adalah, kalau kuantitatif sekarang dimanipulasi apa tidak? Sekarang ini manipulatif apa tidak? Justru wilayah manipulasinya jauh lebih luas daripada yang kalau kualitatif. Kalau kualitatif, kalau mau kita bunuh orang yang memanipulasi cuma 1-2 orang. Tapi kalau sekarang kita mau bunuh semua rakyat, karena rakyat memilih berdasarkan 100.000, ada yang partai memilih calonnya berdasarkan tawar-menawar, wani piro, sak piturute. Jadi demokrasi ini punya efek yang sama, tetapi untuk mengatasinya lebih mudah zaman dulu. Kalau dulu raja jelek tinggal kita berontaknya 1 orang dan paling 100-200 orang. Kalau sekarang kita memberontaknya kan ruwet, melalui sistem, melalui rapat, melalui hak angket, melalui segala macam, ruwet banget. Jadi sangat merepotkan, padahal dengan cacat yang lebih besar. Kalau kita hitung ya, cacatnya dulu cacat juga, tapi solusinya agak lebih simpel. Kalau sekarang cacatnya lebih besar dan solusinya lebih sukar. Nah, ini catatan pertama mengenai kuantitatif. Kita akan meneruskan yang begini apa tidak, kita tidak tahu. Kita tidak tahu, tapi kita matangkan dulu pemikiran kita. Nah, salah satu poin untuk mematangkan itu begini, yaitu poin kedua. Di dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam, setahu saya bukan hanya tidak ada anjuran untuk menjadi pemimpin, bahkan ada larangan dari Rasulullah, jangan mencari atau meminta kekuasaan. La tas'alil imar, jangan meminta kekuasaan. Ya. Orang Jawa juga sudah tahu bahwa itu saru kan gitu kan. Itu saru. Yang ada di Quran itu fokusnya tidak pemimpin. Fokusnya itu kalau pemimpin itu the whole, semua orang adalah pemimpin. Kan sangat demokratis secara ilmu. Kullukum ra'in. Setiap engkau adalah pemimpin. Sebenarnya kalau ngomong kualitatif ini lebih menyeluruh karena setiap orang adalah pemimpin. Maka ketika dia memilih pemimpin, dia sudah memimpin dirinya untuk mampu menentukan pemimpin. Dengan dasar kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, maka Al-Quran memfokuskan anjurannya tidak kepada kesibukan untuk mencari pemimpin.
Tidak ada. Yang ada adalah perjuangan untuk belajar agar bisa memilih pemimpin. Betul enggak? Jadi masalahnya di Indonesia ini bukan siapa pemimpinnya. Masalahnya seperti yang Pak Muzamil yang bilang, loh rakyatnya sudah bisa milih apa belum? Sudah punya ilmu atau belum? Sudah punya informasi atau belum? Sudah punya kualitas atau belum untuk milih pemimpin? Itu. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian, tolong kita sebisa-bisa buka-buka Quran, hadis atau apapun, Anda perhatikan bahwa sarannya itu adalah pada rakyatnya, tidak pada pimpinannya. Supaya rakyat itu belajar pemimpin kudu sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, jadi teman-teman sekalian, nomor satu yang kita impikan bukan siapa yang akan jadi pemimpin. Yang nomor satu Anda harus perjuangkan adalah menurut kamu pemimpin itu bagaimana, itu yang kamu pelajari. Nomor satu. Jadi jangan memikirkan siapa nyalon presiden dan seterusnya. Itu. Nah, poin yang kedua tadi adalah fokus untuk supaya rakyatnya belajar memahami kriteria pemimpin itu bagaimana. Bukan menganjurkan seseorang untuk menjadi pemimpin. Dan tidak usah memimpikan siapa mencalonkan diri. Karena yang datang ke Pak Muzamil ini sangat banyak, ke saya juga. Sangat banyak. Dan saya kan tidak pernah keri. Orang tahu dadi aku didik-didik kayak ngono iku ora keri gitu. Artinya saya itu sama sekali tidak ada, ya enggak nafsu Pak. Enggak nafsu. Nah, maka kita sampai ke poin yang ketiga, teman-teman sekalian. Apa sebabnya Indonesia ini tidak ada jalan keluar kalau kita membayangkan mekanismenya adalah demokrasi? Karena orang yang gagal di Jakarta besok nyalon Jawa Timur kok. Arab gimana? Jadi mau kualitas apa yang kita andalkan? Ya, kalau demokrasi, wong terdakwah masih boleh jadi gubernur kok. Aturan yang sudah jelas pasalnya itu masih dibilang multi tafsir kok. Nanti ada 10 tafsir dari pasal yang sama, 10 ini melahirkan 100 tafsir lagi. Akhirnya orang sudah hukum wis ngono. Nek sakarepe dhewe-dhewe kan gitu. Nah, yang ketiga poinnya adalah teman sekalian, kalau kita pakai mekanisme demokrasi, saya tidak bisa bayangkan menyelesaikan Indonesia. Karena ruwet sekali prosesnya dan sangat panjang dan sangat relatif. Bayangin ngurusin nasibnya Antasari saja. Ya, itu ruwetnya tidak karu-karuan. Dulu dia banding-banding ditolak terus. Kemudian sekarang kan sudah jelas masalahnya. Dia berani mengatakan bahwa mantan presiden ini dulu yang mendalangi, kan gitu. Itu kan secara hukum sudah sangat kuat. Kalau dia tidak benar, tinggal dilaporkan, dia dihukum pasti. Karena dia memberi pernyataan palsu, kesaksian palsu, kan begitu. Tapi terjadi nggak ini nanti? Jadi di Indonesia ini yang pasti pun tidak pasti. Yang paling pasti adalah ketidakpastian. Kan begitu. Jadi semua aturan menjadi tidak teratur sehingga sedemikian rupa yang teratur hanyalah satu, yaitu ketidakteraturan. Kan begitu. Nah teman sekalian, sekarang saya berkaca sama Mak Iya aja. Sekarang Anda lihat di Indonesia, kalau ada seorang kepala bagian atau bawahannya, itu kenapa dia tidak ikut? Kenapa kok banyak sekali yang terseret untuk korupsi ya? Apa bupati, apa bawahannya, apa siapapun gitu ya. Dan yang tertangkap itu menurut Anda ada 5% enggak dari semua yang korupsi? Bisa enggak ada bayangkan bahwa itu enggak korupsi, itu enggak korupsi? Yang susah dibayangkan. Kenapa kok orang tidak terdorong untuk berbuat baik? Kenapa orang tidak bangga untuk tidak korupsi? Kenapa orang tidak merasa nikmat untuk berbuat baik sekarang? Gitu Mas. Kan masalahnya di Indonesia bukannya orang jahat, bukan mereka itu berbakat untuk jahat, tetapi tidak ada kenikmatan untuk berbuat baik. Betul enggak? Loh, untuk apa saya enggak nyolong, nanti kan dicolong sama kepala bagian saya. Untuk apa saya tidak korupsi, toh nanti dikorupsi oleh kiri kanan saya, kan begitu pertimbangannya. Kaya kowe nang dalan yo, ngopo ora tak serobot yo silali kowe bocah liya yo nyerobot, kan begitu. Jadi kita punya dorongan-dorongan dialektis, simbiose mutualistik untuk saling berbuat yang buruk-buruk dan melanggar-melanggar. Karena kita tidak percaya kepada kiri kanan kita.
Aku ora nyolong, jebul kae ya nyolong kok. Lah ngopo ora nyolong barang? Mbok wis. Kan gitu tiap orang perasaannya. Nah, teman-teman sekalian nyuwun sewu. Dengan mentalitas manusia dan dialektika budaya seperti itu ditambah dengan keruwetan prosedur teknis demokrasi dan aturan-aturan yang sekarang berlaku, kita tidak bisa membayangkan bagaimana mengatasi Indonesia, kan begitu. Maka saya tidak pernah membayangkan untuk mengatasi secara teknis dan prosedur. Saya belajar kepada mbah-mbah, saya belajar kepada Rasulullah, saya belajar kepada Abu Bakar, Umar, saya belajar kepada Nabi Yusuf yang memang meminta jadi menteri tapi atas perintah Allah. Jangan lupa, atas perintah Allah.